selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Status siaga darurat Gunung Merapi diperpanjang Pemkab Agam hingga 1 bulan ke depan. Bupati Pasaman Barat bantah promosikan anaknya ke wali nagari dan camat di rumah dinasnya. Wisata Pulau Pigago, surga tersembunyi di Pasaman Barat yang suguhkan keasrian. Pemerintah Kabupaten Agam menambah masa tanggap darurat bencana erupsi Gunung Merapi hingga 1 bulan ke depan, terhitung tanggal 25 Januari hingga 25 Februari. Perpanjangan waktu tanggap darurat merupakan hasil rapat lintas sektoral bersama pihak terkait di Aula Makodim 0304 Agam pada Rabu siang. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Agam membenarkan jika status siaga tanggap darurat erupsi Gunung Merapi diperpanjang sampai 1 bulan ke depan. Hal itu karena masih tingginya aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Sebelumnya, masa tanggap darurat berlaku dari tanggal 10 Januari hingga 24 Januari. Ketua Tim Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Supriyadi Dwi Astuti menerangkan, beberapa hari lalu muncul gempa vulkanik dangkal yang mengindikasikan bahwa aliran magma mendekati permukaan. Namun kapan keluarnya tidak bisa diprediksi. Gempa vulkanik dangkal terjadi Selasa, 27 Januari, sebanyak 27 kali dengan amplitudo antara 1,5 hingga 4,2 mm dengan durasi 26 detik. Gasnya itu naik tapi kecil gitu. Terus kemudian kita juga nanti menunggu dulu perkembangan gunungnya. Jadi kan kita juga merekam adanya inflasi. Inflasi itu pengembangan tubuh gunung api. Mengapa tubuh gunung api itu mengembang? Karena ada magma yang naik. Untuk saat ini masih di kawah Fairbanks yang utama. Kita melihat bahwa yang kawah yang aktif masih kawah Fairbanks. Warga Bukit Batabuah yang berada di radius 4,5 km dari puncak, sebagian masih mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman pada malam hari. Sedangkan aktivitas siang hari tetap dilanjutkan, karena perekonomian mereka berasal dari perkebunan di lereng gunung. Hal itu disampaikan salah seorang kerabat warga lereng Merapi, yang setiap sore menjemput orang tuanya untuk turun ke radius aman. Jalannya kok orang kaya. Kenapa Pak? Tapi erupsi gunung itu di harusnya mengisi malam siang balik sekolah. Gitu. Mungkin kemana Pak? Ke tempat tinggal. Jauh dari sini Pak? Sekitar 2 kilo lah. Ya pagi antar sekolah. Sejak awal erupsi 3 Desember tahun lalu hingga kini, terdata Gunung Merapi mengalami erupsi sebanyak 139 kali letusan dan 792 hembusan. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menetapkan 6 tersangka pembangunan gedung sentra industri kecil dan menengah sektor logam di daerah Gunung Medan, Darmasraya. Mereka adalah kontraktor, konsultan perencanaan, dan seorang aparatur sipil negara yang berdinas di kantor Bupati Darmasraya. Gedung sentra IKM sektor logam ini dibangun dengan dana alokasi khusus Kementerian Perindustrian sebesar 6,6 miliar rupiah. Gedung yang berdiri di atas tanah seluas 4 hektar ini tahun 2020 lalu diresmikan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang.
Temuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, ada kerugian negara sebesar 654 juta rupiah. Keenam tersangka tersebut langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka. Dari penyidikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat kemarin, mereka menetapkan ada 6 orang tersangka. Dan pada tahap 2 sudah kami melakukan penahanan di lapas, kami titipkan di lapas Damasraya, dan 1 orang wanita di Polres Damasraya untuk 20 hari ke depan. Para tersangka dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Itu sudah dilakukan. Mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Bukit Tinggi tahun 2012, David Kasidi, ditangkap tim Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi di Jakarta. David merupakan buronan kasus dugaan korupsi dana hibah Pemko Bukit Tinggi tahun 2012. Sejak ditetapkan sebagai tersangka 4 tahun lalu, David menghilang dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Selasa malam, David tiba di Kejari Bukit Tinggi setelah diterbangkan dari Jakarta. Menurut Kepala Jaksa Tinggi Bukit Tinggi, Ferizal, pihaknya kesulitan menangkap David karena yang bersangkutan selalu berpindah-pindah selama dalam pelariannya. Selain itu, yang bersangkutan juga sering mengubah penampilannya, sehingga menyulitkan petugas mengenalinya. Tersangka ini mobile, dia bergerak, tidak menetap di satu tempat. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan bahwa kita ada sedikit kendala untuk mengamankan beliau. Melihat tampilan atau performan yang bersangkutan ini sudah berubah, itu salah satu juga faktor mungkin bahwa menjadi kendala untuk kita mengambil tindakan. Usai ditangkap, David Kasidi akan menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Ahmad Muhtar sebelum dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bukit Tinggi. David Kasidi merupakan buronan kasus dugaan korupsi penyelewengan dana hibah Pemko Bukit Tinggi melalui KONI pada tahun 2012 lalu dengan nilai 180 juta rupiah. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Bermula dari laporan munculnya seekor ular sanca di semak-semak dekat permukiman di Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang menurunkan anggotanya ke lokasi. Setelah ditelusuri, ular tersebut ditemukan di dalam rongga di bawah batang pohon. Karena ukurannya besar dan panjang, ular sulit dikeluarkan dari lubang. Usaha keras petugas akhirnya membuahkan hasil. 1 ekor ular berhasil dievakuasi. Tapi tak sampai di situ. Di dalam lubang tersebut, ternyata ada 2 ekor ular sanca yang berukuran lebih kecil. Ular pertama panjangnya 3,5 meter. Sedangkan ular kedua sekitar 2 meter. Diperkirakan ular tersebut sepasang dan bersarang di dalam lubang itu. Penangkapan ini untuk menghindari ular tersebut menyerang manusia ataupun ternak. Dan sesampai di lokasi, memang kami dapatkan ular dan langsung kami evakuasi. Ternyata ular tersebut ada 2 ekor. Untuk yang 1 ekor panjangnya ada sekitar 3,5 meter dan yang satu lagi 2 meter. Alhamdulillah selama 20 menit proses evakuasi dapat berjalan lancar dan ular tersebut langsung kami serahkan ke komunitas reptil amfibi Kota Padang. Selanjutnya, sepasang ular sanca tersebut akan diserahkan kepada komunitas reptil dan amfibi yang ada di Kota Padang untuk dilepas liarkan di kawasan yang jauh dari permukiman. Alfi melaporkan dari Padang.